Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkins Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian akhir tahun Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Ya, oke. Merapat ya kelas 10 ya. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Langsung saja ya, kita masuk ke soal nomor 1. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x per 3 min 2. Ya, ini berarti saya buat kayak gini aja ya. Y adalah 2 per 3x min 2. Dengan daerah asalnya adalah x lebih besar sama dengan min 3. Sketsa grafik fungsi Y sama dengan fx. Oke guys. Langkah pertama, kalian boleh menggunakan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Jadi kayak gini. Pada saat x-nya 0, maka y-nya berapa? Y-nya itu adalah min 2. Kita substitusikan x-nya 0. Maka y-nya kan hanya bersisa min 2. Paham ya, Dek ya? Selanjutnya pada saat y-nya 0. Oke, pada saat y-nya 0, maka nanti 0 sama dengan 2 per 3x min 2. Maka nanti kan 2 per 3x, ini pindah ruas ke kiri ya, sama dengan 2. Maka nanti 2-nya hilang, nilai x-nya adalah 3. Jadi pada saat 0, x-nya adalah 3. Paham ya, Dek? Oke, kita bisa menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Di sini adalah 0, min 2. Yang di sini adalah 3,0. Oke guys, ini 4,0 maka salah. Ini 2,0 salah. Ini 2,0 salah. Nah, ini 3,0 untuk poin B dan D titik potong terhadap sumbu x-nya betul. Sekarang kita mencari pada saat titik potong terhadap sumbu Y. Harusnya 0, min 2. Nah, ini bukan min 2 ya, maka salah. Maka yang benar adalah ini D. 0, min 2. Oke guys, gitu aja cukup. Ya, pasti kalian bisa ya. Sekarang kita akan masukkan pada saat x-nya min 3. Kita substitusikan ya, Y sama dengan 2 per 3 dikalikan min 3 kurangi 2. Ini habis, maka min 1. Min 2 ditambah min 2 itu adalah min 4. Ya, jadi pada saat X-nya min 3, Y-nya adalah min 4. Oke ya, paham ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Tagihan listrik sebuah rumah selama 3 bulan sebagai berikut. Januari, Februari, Maret ya, pemakaian listrik 80 kWh, tagihannya 168, 160 dan seterusnya ya. Jika beban biaya listrik setiap bulannya adalah 60.000 dan pemakaian listrik pada bulan April adalah 72 kWh ya. Jadi nanti sini pada bulan April pemakaiannya adalah 72 kWh. Tagihan listrik pada bulan April berapa? Gitu ya guys. Ya, di sini langkah pertama kita bisa misalkan ya. Dengan memisalkan sebuah fungsi f(x) sama dengan ax plus b. Di mana a itu adalah biaya per kWh ya. Ini adalah biaya per kWh. Sedangkan b itu adalah beban listrik setiap bulan. Nah, adik bisa menggunakan metode ini. Oke, sekarang kita masukkan ya. Untuk persamaan yang pertama, ini yang pertama. Yang pertama, maka nanti pada saat X-nya 80, ya, saya masukkan di sini ada 80A plus, ya ini biaya beban tiap bulannya adalah 60.000. Sama dengan ini. Tagihannya 168.160. Paham ya, Dek ya? Nah, sekarang kita lihat pada bulan Februari pada saat F75. Maka sininya, ini 80A ya, Dek, bukan 8A. 80A. Maka di sini 75A ditambah dengan 60.000 sama dengan, nah ini tagihannya adalah 161.400. Oke, sampai sini paham ya? Dari dua persamaan ini kita bisa menentukan nilai A sama B-nya.
Dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Oke, kita bisa dikurangi ya. Maka nanti ini hilang. 80 dikurangi 75 itu adalah 5A. 168.160 dikurangi dengan 161.400. Hasilnya adalah 6.760. Kita peroleh ya nilainya A. Saya bagi dengan 5. Jawabannya adalah 1352. Inilah nilainya A. Nah, selanjutnya kita bisa mencari biaya tagihan listrik pada bulan April. Maka nanti kita peroleh Fx sama dengan Ax plus B. Fx sama dengan nilai A-nya adalah 1352. X, B-nya itu adalah 60.000. Begitu ya. Kita cari pada saat X-nya itu 72. Ya. Maka 1352 saya kali dengan 72 ditambah dengan 60.000. Ya, kita hitung dulu ya. Oke, jawabannya adalah 157.344. Ada nggak? Ada ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika diketahui Fx sama dengan 4 ditambah X, sedangkan Gx adalah akar dari Fx. Dan daerah asal F itu adalah X kurang dari 12, X elemen real. Daerah hasil fungsi Y sama dengan Gx. Oke guys. Nah ya, kita tahu bahwa Gx itu adalah akar Fx. Dan kita masukkan aja nilai Fx-nya itu adalah 4 ditambah X. Inilah Gx-nya. Nah, yang ditanya adalah daerah hasil ya. Ya, kita akan mencari daerah hasil dengan Y sama dengan Gx. Y sama dengan Gx-nya itu adalah akar 4 plus X. Dengan daerah asal adalah X kurang dari 12. Oke. Untuk mencari daerah asal atau domain, apabila fungsi di dalam akar, maka nanti 4 plus X itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka nanti nilai X-nya adalah lebih besar sama dengan min 4. Ya. Nanti sini kita peroleh nilai domain X lebih besar sama dengan min 4. Ya, tetapi di sini ada syaratnya ya. X kurang dari 12. Nah, kayak gini guys. Nah, inilah daerah asalnya. Gitu ya. Oke. Saya akan substitusikan pada saat X-nya diawali dari min 4. Ya, maka Y sama dengan akar 4 ditambah dengan min 4. Berarti kan 0 ya, D. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, pakai sama dengan ya. Maka ini salah, ini salah. Selanjutnya, kita substitusikan pada saat X-nya 12. Maka Y sama dengan akar 4 ditambah dengan 12. Ya, berarti akar 16. Jawabannya adalah 4. Tapi hati-hati ya, di sini 12-nya itu nggak boleh ikut ya. Maka artinya nanti Y-nya tidak boleh ada sama dengannya D. Ya, jawabannya ini salah. Nah, ini salah ya. Yang benar adalah poin B. Poin A salahnya di sini ya. Harusnya tidak ada sama dengannya ya. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi kuadrat berikut yang selalu bernilai positif. Ya, syarat sebuah fungsi kuadrat yang selalu bernilai positif itu apabila A lebih besar dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Ya, A lebih besar dari 0 itu yang mana? Ini salah D, ini A-nya nih, ini negatif. Berarti kemungkinan yang tepat itu bisa A, B, C. Lalu kita mencari D-nya ya, diskriminannya, apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Untuk poin A ya D, D-nya itu adalah, B-nya itu min 5 ya, min 5 kuadrat itu 25, dikurangi 4, A-nya adalah 3, C-nya adalah min 4 ya. Ini 25, negatif kali positif, itu negatif ya, kali negatif, positif kembali. Maka ini sudah diperoleh nilai D-nya adalah positif. Padahal yang kita cari itu D-nya adalah yang negatif. Oke, maka ini salah.
Kita lanjut ya ke poin B. D-nya adalah dengan rumus ini ya, B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 2. Min 2 kuadrat itu adalah 4. Min 4, A-nya itu adalah 5. C-nya itu 3 ya. 4 kalikan 5 itu min 20 kalikan 3 min 60. Nah ini D-nya negatif. Oke ya, jawabannya adalah B. Ya, nomor 5. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di samping. Fungsi kuadrat yang sesuai dengan gambar adalah, kita lihat ya dek, ternyata grafiknya menghadap ke atas, maka nilai A-nya lebih besar dari 0. Ini salah ya. Selanjutnya, titik potong terhadap sumbu Y itu bernilai positif. Maka artinya ininya tuh wajib positif yang di belakang sini. Ya, maka ini juga salah. Oke ya, selanjutnya di sini nilai D-nya adalah kurang dari 0 karena tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Nah, tinggal kita cari yang D-nya kurang dari 0 ya, D atau E. Sekarang saya akan coba untuk poin D. Yang D ini ya maksudnya ya. D itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Saya masukkan B-nya adalah min 6. Min 6 kuadrat itu adalah 36 dikurangi 4, A-nya 1, C-nya adalah 12. Ini positif atau negatif? Kita lihat ya, 36 dikurangi 4 kalikan 12 itu adalah 48, nilainya negatif. Maka sesuai ya, D kurang dari 0. Coba kita akan cek untuk poin E, mencari diskriminannya sama aja rumusnya. B kuadrat min 4AC, B-nya adalah min 8. Min 8 kuadrat 64, A-nya adalah 1, C-nya adalah 12 ya. Maka 64 dikurangi 48, nilainya positif. Sama ya. Jawabannya adalah D. Nomor 6. Kawat sepanjang 120 cm akan dibuat 3 persegi panjang yang memiliki keliling yang sama. Pertanyaannya, tentukan luas maksimum setiap persegi panjang. Oke guys, maka di sini panjang kawat itu kita asumsikan terpakai semua ya untuk membuat 3 persegi panjang ya yang kelilingnya sama. Maka 3 dikalikan apa rumusnya keliling persegi panjang? 2 dikalikan panjang tambah lebar. Oke ya, panjang kawat adalah 120, sini 6 panjang tambah lebar. Ya, maka nanti panjang ditambah lebar sama dengan 120 dibagi 6, 20. Ya, dari sini kita peroleh nilainya panjang adalah 20 min L. Inilah persamaan yang pertama. Ya, selanjutnya kita akan mencari luas ya. Rumusnya luas persegi panjang itu adalah panjang kalikan lebar. Ya, di sini panjangnya adalah 20 min L, lebarnya adalah L. Maka menjadi 20L min L kuadrat atau min L kuadrat plus 20L. Inilah persamaan luasnya. Nah, di sini persamaan luasnya itu membentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat dengan nilai A-nya adalah negatif ya, atau negatif 1, dan nilai B-nya adalah 20. Karena A-nya bernilai negatif, maka nanti kurvanya menghadap ke bawah ya. Nah, di sini kita akan mencari titik puncaknya ya. Rumusnya adalah min B per 2A, D per min 4A. Nah, mana yang merupakan nilai maksimumnya? Nilai maksimum itu jatuh di D per min 4A atau min D per 4A sama saja ya. Yuk, D-nya berapa? Rumus D adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya berapa? B-nya 20 ya. 20 kuadrat adalah 400. Dikurangi 4, A-nya min 1, C-nya adalah 0 ya. Di sini tidak ada C-nya atau konstantanya, dibagi dengan min 4, A-nya itu adalah min 1. Ya, maka nanti 400 dibagi dengan 4. Jawabannya 100. Nah, oke. Inilah luas maksimum untuk setiap satu persegi panjang. Jawabannya E.
Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah. Jika persamaan grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat dikurangi m plus 1x min 1. Batas-batas nilai m yang memenuhi. Oke guys, dari sini, dari grafik kita peroleh bahwa grafik menghadap ke bawah ya, maka artinya A-nya kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, yaitu A-nya itu min 1 ya. Saya akan tulis ulang ya, persamaan fx-nya di sini adalah min x kuadrat dikurangi m plus 1x min 1. Dari sini kita mengetahui datanya A adalah min 1, B-nya itu adalah min m min 1, sedangkan C-nya itu adalah min 1. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa ternyata fungsi kuadrat ini memotong sumbu X, ya. Memotong sumbu X di 2 titik, maka artinya D-nya lebih besar dari 0. Oke, dari D ini ya D, kita akan buat B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. B-nya tuh ini, ya, kita masukkan min M min 1 kuadrat min 4, A-nya itu adalah min 1, C-nya adalah min 1 lebih besar dari 0, begitu ya. Min M saya kuadratkan menjadi M kuadrat, 2 kalikan min M itu min 2M dikalikan min 1, plus 2M ditambah 1. Min 4 dikalikan min 1 itu adalah 4, 4 kalikan min 1 itu adalah min 4. Ya, maka nanti M kuadrat ditambah 2M min 3 lebih besar dari 0. Kita faktorkan M, sini 3, sini 1 ya D, sini plus, sini min. Ya, maka nanti M sama dengan min 3 atau M sama dengan 1. Lalu kita buat garis bilangan, di sini ada min 3 dan ada 1. Saya ambil angka 0 ya. 0-nya kita substitusikan kemana? Kita substitusikan ke sini. 0, 0 nilainya negatif. Maka sini positif, sini positif. Mintanya lebih dari, maka kita cari yang positif. Inilah nilai M-nya. Ya, maka batasan M itu adalah M kurang dari min 3 atau M lebih besar dari 1. Jawabannya adalah ini. Oke, mana yang tepat ya? Nah, berarti kemungkinannya mana Mbak? Ini ada 2 ya, Dek? Ini. Atau bisa juga ini ya. Nah, mana yang benar? Kita akan cek ya. Saya misalkan menggunakan M lebih besar dari 1. Misalkan saya M-nya, saya ambil angka 2. Ya, di sini kan kita tahu bahwa sumbu simetrinya bernilai negatif ya. Apa rumusnya sumbu simetri? X itu sama dengan min B per 2A. Coba saya ambil pada saat M-nya 2. Kita substitusikan ke sini ya. Maka nanti min X kuadrat, M-nya saya masukkan 2 ya. 2 tambah 1, 3. Maka min 3X min 1. Coba saya akan masukkan rumus sumbu simetri, min B per 2A, maka min B-nya adalah min 3 per 2, A-nya min 1. Nilainya apa? Nilainya negatif. Maka betul ya, ini kan X-nya nilainya negatif di sini. Coba saya akan substitusikan pada saat M-nya itu kurang dari min 3. Misalkan saya ambil sini min 4D. Oke ya, maka nanti Fx menjadi apa? Min X kuadrat, ya ini min 4 tambah 1, itu adalah min 3. Maka min depannya ada min, jadi plus ya. Plus 3X min 1. Oke, sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Maka min 3 per 2, A-nya itu berapa? Min 1. Ini positif atau negatif? Oh, ternyata X-nya positif. Paham ya, negatif bagi negatif. Nah, jadi yang tepat itu adalah pada saat X-nya lebih besar dari 1. Ya, karena pada saat X-nya lebih besar dari 1, kita substitusikan ke rumus sumbu simetri. Nilai sumbu simetrinya adalah negatif. Begitu ya, D. Jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 8. Sketsa grafik fungsi rasional fx sama dengan 2x plus 2 dibagi dengan
min X min 2. Oke guys, jika kalian bertemu dengan soal seperti ini, langkahnya kalian akan mencari terlebih dahulu asimtot tegak, dan asimtot datar. Ya, kalau asimtot tegak otomatis yang vertikal ya. Dikarenakan vertikal, maka nanti memotong pada X sama dengan A. Untuk mencari asimtot tegak, kalian hanya melihat penyebutnya saja ya. Penyebutnya itu adalah min X min 2 sama dengan 0. Maka min X sama dengan 2, nilai X-nya sama dengan min 2. Inilah asimtot tegaknya. Kalau asimtot datar itu sama saja yang horizontal, maka nanti memotong sumbu Y sama dengan B. Kalau mencari asimtot datar, kalian lihatlah koefisien yang menempel pada variabel X. Nanti tinggal dibagi, maka nanti Y sama dengan, ini ya, 2X ya, dibagi dengan min X. Nah, lalu kita bisa menghilangkan nilai X-nya ya. Nah, yang kita butuhkan hanya koefisiennya saja, maka 2 dibagi min 1 adalah min 2. Inilah asimtot datarnya. Begitu ya guys. Oke, kita akan mencari yang asimtot tegaknya min 2. Maka ini salah ya. Ini asimtot itu tidak boleh terpotong oleh grafik. Lah ini min 2-nya terpotong oleh grafik di sini. Tidak boleh ya. Kita lihat ke poin B, ini juga salah. Asimtot tegaknya itu terpotong oleh grafik, maka salah. Lanjut untuk poin C, E-nya kemana ini? Semoga nanti jawabannya tidak di E ya. Untuk poin E kalian bisa lihat di buku Intan Pariwara. Kita lihat ya poin C, asimtot tegaknya itu min 2. Betul ini? Nah, pada saat asimtot tegaknya min 2, grafik rasional tidak memotong. Ini juga ya poin D ya, betul. Pada saat asimtot tegaknya min 2 itu tidak terpotong oleh grafik. Maka kemungkinan bisa C, bisa D. Kita lihat asimtot datarnya jatuh pada Y sama dengan min 2. Lah ini juga benar ya. Pada saat Y sama dengan min 2, grafik rasionalnya tidak memotong. Ini juga D, poin D-nya nih pada saat Y-nya sama dengan min 2, grafiknya juga tidak memotong. Ini ya. Oke, kita simpulkan kalau nggak C, D. Nah, sekarang untuk memastikan yang lainnya bagaimana Mbak? Kita mencari aja titik potongnya ya. Saya punya di sini Y sama dengan 2X plus 2 per min X min 2. Ini adalah grafik rasionalnya ya. Ya, ini adalah fungsi rasionalnya. Saya akan cari aja di sini untuk titik potong terhadap sumbu X saja ya yang kita lihat ya. Ya, saya ambil pada saat X-nya min 3, nggak masalah, ini min 3. Pada poin C itu min 3, berapa? Min 3, nah koordinatnya nanti dengan min 4. Maka min 3, min 4. Ini poin C ya. Nah, ini grafiknya ya. Nah, sedangkan pada poin D, pada saat min 3, itu titik koordinatnya min 3,0. Nah, mana nih yang benar? Oke, kita substitusikan X sama dengan min 3 ke dalam grafik rasionalnya. Nanti mana yang benar? Oke, Y sama dengan 2, X-nya masukkan min 3 plus 2. Nah, saya di sini menggunakan X-nya min 3 ya. Kalian boleh menggunakan X yang lain. Boleh sekali. Misalkan pada saat X-nya 0, ini lebih mudah nih. Untuk poin C ya. Kita lihat pada saat X-nya 0, nanti Y-nya adalah min 1. Pada saat poin D, pada saat X-nya 0, itu Y-nya min 3. Kalian boleh ambil itu. Lebih mudah malahan ya. Oke, saya substitusikan kembali pada saat X-nya min 3. Ya, saya ambil di sini pada saat X-nya min 3. Min 3 kalikan min, maka jadi 3. 3 kurangi 2 ya. 2 kalikan min 3 itu min 6, min 6 ditambah 2 itu adalah min 4, min 4 dibagi dengan 1, jawabannya min 4. Jadi koordinatnya pada saat X-nya min 3, Y-nya min 4. Oh, ternyata yang benar adalah poin C, begitu guys. Ya, bisa ya? Kalian pasti bisa? Ya, saya lanjutkan ya ke nomor 9.
Perhatikan grafik fungsi rasional berikut. Nah, di sini grafik fungsi rasionalnya ternyata asimtot datarnya ya. Ini asimtot datar atau yang horizontal jatuh pada saat Y sama dengan min 3. Ini adalah asimtot datarnya. Nah, tadi bagaimana cara mencari asimtot datar? Kita lihat lagi nomor 8. Cara mencari asimtot datar, nanti tinggal kalian lihatlah koefisien yang menempel di variabel X. Ini dengan ini. Tuh ya, min 3 dibagi 1, min 3, betul. Untuk poin B nih, 3 dibagi min 1, betul, min 3. Untuk poin C, 3 dibagi 1, salah 3. Kita mintanya kan min 3 ya. Ini salah. Untuk poin D, nah ini kita lihat ya, min 1 dibagi 3, itu kan min 1/3, salah. Kita mintanya kan min 3 ya, Y-nya ya. Selanjutnya poin E, nih, X dibagi 3X, 1 dibagi 3 kan 1/3. Salah lagi, kan kita mintanya Y sama dengan min 3. Gitu tuh, boleh loh. Nah, sekarang kita akan mencari asimtot tegaknya. Ya, asimtot tegak atau X sama dengan. Nah, kalau mencari asimtot tegak, kita gunakan penyebut. Ya, penyebut sama dengan 0. Oke, penyebut sama dengan 0. Kita menggunakan poin A atau B. Saya misalkan menggunakan poin A ya. X sama dengan 0. Ya benar ya, ini kan X sama dengan 0. Saya menggunakan poin B, itu min X nih. Min X sama dengan 0, maka X-nya berapa? Ya 0. Dua-duanya asimtot tegaknya adalah 0. Di sini benar ya, asimtot tegaknya itu jatuh di X sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya gimana Mbak? Seperti tadi, langkah selanjutnya itu adalah kita substitusikan. Kita uji titik ya artinya ya. Substitusikan salah satu X-nya, kalian ambil X berapa? Kalian mau ambil apa? Boleh, misalkan saya ambil X-nya 1 nih deh. Saya ambil X-nya 1. Pada grafik rasional tersebut, pada saat X-nya 1, Y-nya berapa? 0, gitu kan? Koordinatnya kan 1,0 di situ. Oke, ya kita substitusikan pada saat X-nya 1, maka Y-nya 0. Untuk poin A, 3 dikurangi 3 kalikan 1, dibagi dengan X-nya berapa? 1 ya. Saya ambil X-nya 1. 3 dikurangi 3 berapa? 0. 0 dibagi 1, 0. Ini benar nih, pada saat X-nya 1, Y-nya 0. Sekarang kita masukkan untuk poin B. 3 ditambah 3. X-nya saya ambil 1 ya. Dibagi dengan X-nya min 1. Jadinya 3 tambah 3 berapa? 6. 6 dibagi min 1. Jawabannya apa? Min 6. Salah. Di sini ketemunya tuh pada saat X-nya 1, maka Y-nya min 6. Salah ya deh. Harusnya pada saat X-nya 1, Y-nya 0. Di sini koordinatnya adalah 1,0. Oke, maka yang tepat adalah poin A. Bisa ya? Yuk lanjut, kita masuk ke soal nomor 10. Asimtot tegak dan asimtot datar, grafik fungsi rasional f(x) sama dengan 8 min ax per 2x min b, berpotongan di titik 3, min 2. Grafik y sama dengan fx memotong sumbu y di titik, oke guys. Ya, saya punya di sini ada fx sama dengan 8 min ax dibagi dengan 2x min b. Saya akan mencari dulu asimtot tegaknya ya. Pada asimtot tegak kita fokuskan ke bagian penyebut. Maka 2x min b sama dengan 0. Nah, ternyata asimtot tegak dan datar memotong di titik 3, min 2 ya. Maka kita substitusikan x-nya 3. 2 kalikan 3 dikurangi b sama dengan 0. 6 min b sama dengan 0. Maka min b sama dengan min 6, ketemulah nilai b-nya adalah 6. Selanjutnya, sebenarnya gambarnya seperti ini ya dek. Saya punya ada sumbu X, ada sumbu Y.
Nah, asimtot tersebut berpotongan di titik 3, min 2 ya, gitu ya. Nah, artinya asimtot tegaknya itu adalah 3, asimtot datarnya itu adalah min 2, begitu guys. Ya, dia berpotongan di 3, min 2. Ya, di sini saya akan mencari asimtot datar ya. Asimtot datar atau Y sama dengan kita fokus ke variabel X-nya. Ya, koefisiennya maksud saya, maka min A per 2. Ternyata asimtot datarnya itu kan min 2. Ya, tinggal kita substitusikan Y-nya min 2, kalikan 2, sama dengan min A. Maka nilai A-nya adalah 4. Jika nilai A dan B sudah ketemu, maka fx-nya ketemu dong. Maka Y sama dengan fx. Fx-nya itu 8 min 4x dibagi dengan 2x min 6. Ya, memotong sumbu Y di titik mana? Apabila memotong sumbu Y, maka artinya x-nya sama dengan 0. Yowis, kita tinggal substitusikan pada saat x-nya 0. 8 dikurangi 4 kalikan 0 dibagi dengan 2 kalikan 0 dikurangi 6. Maka menjadi 8 min 6 ya. 8 dibagi 6 itu adalah 1. Pakai negatif ya. Sisanya 2. 1, 2 per 6 atau 1, 1 per 3. Oke, maka titik potongnya menjadi X-nya 0, Y-nya min 1 sepertiga. Jawabannya mana? Jawabannya adalah B. Oke, agar durasi tidak terlalu panjang, saya bahas 10 soal terlebih dahulu ya. Simak kembali untuk part keduanya, insya Allah kita bahas 11 sampai dengan nomor 20. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.